apa sih PayTrend itu dan apa saja masalah di dalamnya, dan mungkin apa saja kebusukan-kebusukan yang ada dalam bisnis PayTrend. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali netizen dan peminat sekalian dengan Klinik Hukum Santri. Hari ini adalah hari yang cukup spesial karena hari ini setelah kita berbicara lama mengulas tentang investasi berkedok agama yang melibatkan diduga melibatkan salah satu ustadz yang cukup terkenal di negara kita, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Kali ini kita mencoba akan mendalami lebih lanjut kasus ini dengan menemui orang yang saya tahu bahwa para pemirsa sekalian dan netizen paham bahwa orang ini memang sangat mendalami kasus ini dan sangat mengerti lebih dalam dan banyak menulis buku terkait dengan investasi yang terkait dengan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, sebagai seorang lawyer harusnya kita harus tahu lebih dalam, bukan hanya mengulas saja. Hari ini alhamdulillah kita bisa diberikan izin oleh saudara Darso Arif namanya ya. Saya lupa menyebut namanya Darso Arif. Ini orang yang sangat dekat dulunya dengan Ustadz Mansur dan sudah lama mengetahui sepak terjang aktivitas Ustadz Yusuf Mansur dalam kaitannya dengan investasi ini, patungan usaha dan sebagainya. Ini orang yang narasumber yang cukup, saya pikir sangat mengetahui lebih dalam dan semoga kredibel ya, cukup kredibel untuk membahas dan mendalami tentang masalah investasi ini. Baik, kita akan segera berangkat ke lokasi. Semoga kita benar-benar bisa bertemu dengan Pak Darso Arif ini. Tapi kalau nggak bisa bertemu ya kita akan jadwalkan di lain waktu. Yang penting kita ingin mencari kebenaran. Ya, bukan hanya sekedar informasi di YouTube, tapi kita ingin mencari narasumbernya. Kalau perlu nanti kita datangin Ustadz Yusuf Mansur, kita tanya benar apakah apa sebenarnya yang terjadi, atau kita pertemukan kedua-duanya, atau gimana nanti kita bisa bahas lebih lanjut setelah ketemu Pak Darso Arif. Baik, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jalan ke lokasinya itu tadi janjiannya sama Pak Darso di sekitar Ampera, tapi saya belum tahu lokasi pastinya. Saya minta nanti Pak, setelah deket-deket Ampera, saya minta Pak Darso Arif untuk Sherlock ya. Makasih. Yuk. Hari ini kita sudah mulai jalan ya dari rumah menuju lokasi. Semoga kita memang benar-benar ketemu Pak Darso Arif, karena setelah lama kita mengulas ya, beberapa episode kita sudah mengulas 2 kali episode kalau nggak salah ya. Kita sudah mengulas tentang investasi ini dan kaitannya dengan Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kita ingin mengenal lebih jauh atau mengetahui lebih jauh sebenarnya kasus ini seperti apa, awal mulanya seperti apa, dokumennya kalau perlu itu seperti apa. Saya mau periksa itu kekuatan hukumnya. Nah, dan kalau perlu bisa ketemu dengan para korban yang bilang bahwa mereka itu korban, sehingga saya bisa sebenarnya kejadian kenyataannya ini seperti apa gitu kan. Tapi sih kalau saya lihat dari YouTube-nya itu sudah cukup meyakinkan, cuman ini lebih aku yakin. Kalau dalam konteks santri ya kita sering ngomong tabayun ya, kita lebih untuk memperjelas. Tabayun itu kan mencari kejelasan. Setelah kita mencari kejelasan riset dari YouTube, nah kita sekarang ini ingin dari narasumber yang memang selama ini ya, melakukan investigasi terus-menerus terhadap kasus ini, yaitu Pak Darso ini. Pak Darso ini luar biasa ya. Saya lihat dari ceritanya di YouTube sekian tahun, mungkin 10 tahun ada dia mengikuti sepak terjang Ustadz Yusuf Mansur dan investasinya ini. Bahkan luar biasanya lagi nih Pak Darso Arif ini ya. Ini bahkan menulis banyak sekali buku terkait ini. Dan kebetulan kita belum baca satupun bukunya. Semoga juga kalau ketemu ini nanti bila bisa kasih saya lah beberapa buku hasil karya beliau yang terkait dengan
investasi bodong dan Ustadz Yusuf Mansur ini, sehingga saya lebih bisa menganalisa lebih dalam, karena sebagai seorang lawyer itu ya harus melakukan research, ya, harus melakukan tabayun lebih jelas, sehingga analisanya lebih kredibel, lebih akurat, bukan sekedar ngomong tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada pengetahuan. Begitu ya. Jadi kita sudah sampai sini, nanti kita teruskan lagi kalau memang sudah mendekati lokasi. Ya, lokasi pertemuan kita dengan Pak Darso. Memang Pak Darso Arif saat ini mungkin tidak, nanti kemungkinan tidak pertemuan ini, karena kita cuma mengikuti, karena Pak Darso Arif bilang tadi beliau ada rencana di daerah dekat Ampera itu untuk ketemu seorang lawyer dan para korbannya. Jadi lawyer itu, jadi para korban sudah memberikan kuasa kepada seorang lawyer, dan para korbannya itu sekalian mau diketemui oleh Pak Darso Arif ini. Ya, saya tadi minta izin kepada beliau untuk nimbrung lah, sekedar untuk mengamati awalnya dan juga berkenalan dengan Pak Darso Arif. Jadi saya bisa berkenalan, bisa bersilaturahmi dengan beliau. Nah, kalau bisa bicara lebih dalam kan bagus ya. Nah, nanti setelah pertemuan itu baru kita mengadakan ulasan sebagaimana biasa. Apalagi kalau sudah ada bukti dokumen-dokumen yang bisa diberikan kepada kita untuk kita kaji. Nah, nanti kita cari lagi strategi yang luar biasa. Dan saya yakin kok bisa ini. Ini bisa. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Ini masih 2 menit lagi. Ini macet saudara-saudara sekalian. Kalau nggak macet sih sudah sampai dari tadi. Dan tadi kebetulan kita salah ngambil jalan. Harusnya belok langsung, ternyata salah keluar tol. Ya, akhirnya kita terlambat ya. Karena janjinya sih sebenarnya jam 1. Tapi tidak apa-apa lah, kan tujuan kita ketemu Pak Darso Arifnya. Nah, semoga kita sampai sana Pak Darso Arif selesai dengan urusannya yang ketemu dengan lawyer dan korban, sehingga kita bisa leluasa untuk silaturahmi dengan beliau, berdiskusi dan mencoba mencari informasi lebih dalam tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang kita tadi sudah selesai meeting kita dengan Pak Darso. Tidak bisa lama-lama kita meeting dengan beliau, ternyata karena beliau ada undangan lain yang harus beliau hadiri. Lokasinya cukup jauh dari lokasi kita meeting, jadi beliau harus cepat-cepat, sehingga kita tidak bisa explore lebih dalam tentang kasus ini kepada beliau. Beliau hanya berjanji untuk membuat sesi tersendiri ya, untuk bisa kita berbincang lebih panjang lebar untuk membahas kasus ini. Sebenarnya banyak sekali para netizen atau pemirsa sekalian pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Pak Darso Arif ini, yang menyangkut persoalan investasi yang terkait Yusuf Mansur ini, sehingga kita bisa memberikan gambaran lebih jelas lagi dari narasumber yang saya bisa katakan ini salah satu narasumber yang bersifat primer, yang utama, yaitu Pak Darso Arif. Karena Pak Darso Arif ini, para saudara sekalian, netizen sekalian, sudah mengikuti sepak terjang investasi ini
sudah lama sekali beliau mengikuti aktivitas Ustadz Yusuf Mansur terkait dengan investasi bisnisnya. Bahkan sudah mengarang banyak buku. Alhamdulillah sekali pada waktu meeting itu, meskipun kita tidak bisa berbincang lama sehingga bisa mengekspor lebih lama tentang investasi ini, investasi yang terkait Ustadz Yusuf Mansur atau kasus ini, kita diberikan hadiah, hadiah khusus tentang buku-buku yang terkait dengan Ustadz Yusuf Mansur, baik yang ditulis oleh beliau ataupun ditulis oleh yang lain, oleh orang-orang yang lain yang sangat concern terhadap kasus ini. Ini saya bisa tunjukkan nih, saudara sekalian, sambil saya nyetir nih ya. Nah, ini yang pertama adalah Yusuf Mansur Obong. Ini karangan HM Yusuf. Nah, ini mungkin para netizen sekalian kalau ingin lebih dalam lagi untuk melihat kasus ini, ya, seperti apa sih sebenarnya dan apa saja kasus-kasusnya yang bermasalah, nah itu bisa beli buku ini, ya, Yusuf Mansur Obong, dan dibaca ya, jangan hanya dibeli kemudian tidak dibaca. Ya. Selanjutnya kita juga dikasih buku Yusuf Mansur Menabur Kesesatan, ini yang dikarang oleh Ustadz Tabrani Sabirin LCMA. Ini mungkin lain dari buku yang satu yang saya sebutkan tadi. Kalau yang tadi itu terkait dengan kasus-kasusnya, investasi, ya, kait tren dan sebagainya, ya, investasi patungan usaha dan sebagainya. Nah, kalau yang Ustadz Tabrani yang menabur kesesatan ini mestinya lebih cenderung berkaitan dengan dakwah-dakwah beliau, dakwah-dakwah Ustadz Yusuf Mansur yang selalu mengutamakan sedekah, tapi menurut beliau ya, mungkin bisa dibaca lebih lanjut, ini adalah menyesatkan, ya, dakwah beliau yang menyesatkan. Misalnya tentang cerita Ustadz Yusuf Mansur sendiri yang mengatakan bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW misalnya. Itu bisa itu dikomentarin Ustadz Tabrani dalam buku ini, ya, dan menurut beliau itu menyesatkan. Dan banyak sekali ya mana bagian-bagian dakwah beliau yang menyesatkan menurut Ustadz Yusuf Tabrani. Ini menarik sekali menurut saya, menurut sekali, dan saya rekomen sekali ini untuk bisa dibaca sehingga bisa menjadi pelajaran bagi para dai sekalian agar berhati-hati dalam berkata-kata di dalam melaksanakan dakwahnya. Ya. Itu bisa dipelajarin dari buku ini. Dan yang terakhir kita diberikan 3 buku ya. Tadi 2 buku sudah kita beritahukan judulnya dan isinya secara singkat ya. Nanti kita ulas lagi dalam sesi tersendiri tentang isi buku-buku ini. Ya. Untuk sementara ini saya cuma hanya menggambarkan dengan singkat, karena sambil nyetir tentunya akan tidak cukup berbahaya kalau kita sambil buka buku dan kita ulas. Nah, nanti kita bikin sesi khusus untuk itu. Buku yang ketiga yang diberikan oleh beliau sebagai salam perkenalan atau tanda pertemuan kita pertama kali, yaitu 1001 Dusta Paitren Yusuf Mansur. Ini baru karangannya Pak Darso Arif sendiri. Ini buku karangan Pak Darso Arif sendiri. Ini tentunya membahas secara dalam tentang Paitren, ya. Dan apa sebenarnya di balik Paitren ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, Pak Darso Arif ini adalah seorang wartawan ya, sepengetahuan kami. Jadi saya yakin ini buku mengulas lebih dalam. Sebagai seorang jurnalis tentunya dia biasa untuk mengungkapkan suatu persoalan, suatu kasus dengan sangat dalam. Nah, saya yakin ini bisa bisa menggambarkan tentang
apa sih PayTrend itu dan apa saja masalah di dalamnya, dan mungkin apa saja kebusukan-kebusukan yang ada dalam bisnis PayTrend. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya. Nanti kita juga bisa ulas dalam sesi tersendiri. Demikian ya yang bisa disampaikan untuk hasil perjalanan hari ini. Kita memang alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Darso Arif yang selama ini mungkin hanya berkomunikasi lewat SMS ya. Dan juga kita terjalin keakraban lewat YouTube karena sama-sama saling mempunyai channel YouTube dan mengulas, kebetulan ada ulasan yang sama yaitu terkait dengan bisnisnya Ustadz Yusuf Mansur. Tapi pada saat ini alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kami dipertemukan meskipun dalam pertemuan yang singkat karena beliau sangat-sangat sibuk pada saat-saat ini. Kita tidak ingin mengganggu lebih lama, tapi beliau alhamdulillah berjanji untuk membuat sesi khusus ya, untuk bincang-bincang, untuk wawancara dan sekaligus mengeksplor lebih dalam tentang kasus ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.